Salam suksma angling dharma. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Harus tetap semangat para sinar. Karena jati diri kita sebagai manusia yang mempunyai suatu kesadaran, keyakinan dan iman bahwa hanya terlahir sebagai manusia lah kita bisa merubah karma. Kenapa begitu? Karena di antara ciptaan Tuhan yang nyata dulu, manusia, tumbuhan, maupun hewan, karena hanya manusia saja mempunyai namanya pikiran. Kita kan punya namanya sabda, bayu, hidup. Sabda itu kan suara, bayu, sabda kan suara, bayu, tenaga, hidup, pikiran. Kita punya hidup ini, pikiran, akal budi. Jadi hanya kita punya akal budi. Kalau binatang kan dia tidak punya akal budi. Kalau tumbuhan kan cuma bayu aja, dia bergerak, tumbuh dia. Kalau dia sampai mempunyai bayu, hidup atau sabda, dia bicara, nanti sebenarnya ketakutan. Tiba-tiba tumbuhannya ngomong sama kita, jangan kencing di situ, gitu kan lari kita. Begitu juga binatang, dia hanya mempunyai sabda dan bayu, suara dan tenaga. Kalau caleng kuek gitu kan, sampai mbek kan. Kalau binatang sampai punya pikiran seperti kita, dia mungkin tidurnya tidak mau diglogor di kandang, bisa-bisa dia ikut pubuk dia. Aku ikut di kamar tidur mau selimutan, aduh aku tidak mau makan dada, aku mau capcay gitu kan. Berat kita. Karena punya kelebihan itulah kita bersyukur, artinya kita disuruh menjadi pelayan. Melayani ciptaan Tuhan. Justru jangan kita baru jadi makhluk yang tertinggi di antara ciptaan itu, kita punya pikiran kita semena-mena. Asal kita menyakiti sama ciptaan Tuhan, karena kita manusia, kita seenaknya memperlakukan binatang, ada kuluk ngoyong-ngoyong getok sirahne. Binatang, tumbuhan kita tidak pernah kita siram misalnya. Itulah dosa terbesar manusia. Kita menyalahgunakan kelebihan yang diberikan Tuhan. Justru kita sebaliknya, segala kelebihan yang diberikan oleh Tuhan itu, di samping kita pasti punya kekurangan, kita pergunakanlah dengan baik agar tentunya dalam hidup ini kita bisa ada namanya perubahan hidup. Bagaimana hidup kita bisa berubah ke depannya kalau kita tidak bisa berubah karma, maksudnya berubah pola pikir atau sikap perilaku yang mungkin selama tidak banyak baik, kita rubah ke hal yang benar-benar. Caranya bagaimana? Banyaklah mencari ilmu, pengetahuan, tuntunan rohani. Karena dengan banyak kita belajar mencari tuntunan rohani, kita akan banyak mendapatkan tutur-tutur kebenaran dan kebaikan yang membuat kita akan bisa berperilaku lebih baik. Dalam agama Hindu kan ada namanya 3 konsep hidup. Ada namanya kita 3 kerangka dasar. Ada 3 konsep hidup, namanya ada tattoo, ada susila, ada ritual. Yang selama ini kan manusia, terutama di Bali dulu ya, agama Hindu kan kebanyakan konsep yang dilaksanakan kebanyakan kan ritual dan susila saja. Ritual ada upacara-upacara bebantenan, susila adalah etika-etika bagaimana kita mungkin melaksanakan upacara-upacara. Tapi tattoo yang lupa, tattoo ini adalah pengetahuan. Ini adalah rohnya, jiwanya. Kalau roh jiwa kita ada tidak ada, bagaimana ini kan ibarat fisiknya. Ritual maupun susila ini kan fisiknya, tattoo ini ibaratnya rohnya. Kalau roh tidak ada, ini nggak bisa. Maksudnya adalah bahwa manusia bisa melaksanakan suatu namanya upacara-upacara apapun yang ada, janji-janji apapun, termasuk bagaimana etika-etikanya itu, tanpa didasari suatu pengetahuan yang baik dan benar. Kita di situ kadang-kadang kan hasilnya tidak maksimal. Contoh misalnya kita melaksanakan upacara misalnya fitriatnya, misalnya ngaben gitu kan. Kita tahu ngaben itu apa, harus tahu lu tujuan ngaben itu apa, bagaimana doanya. Tujuan ngaben itu kan mensucikan roh-roh yang sudah meninggal agar cepat, artinya lebih cepat menyatu pada Tuhan, bukan artinya mereka dapat surga. Itu kan masalah surga neraka kan sesuai karma. Di situ aja pengetahuan itu kan harus bagus, harus ngerti dulu. Bukan berarti kita ngabinang orang tua, ngabinang leluhur berarti yakin mereka dapat surga, belum tentu. Jadi pengertian kita adalah tujuannya adalah membayar utang karma agar leluhur itu semoga jalannya lebih cepat, sesuai karmanya lebih cepat menuju beliau, sesuai karmanya. Ibarat leluhur itu yang mungkin banyak dosa, kalau kita banyak mendoakan dengan baik, kan kebosnya jadi kan merasa dingin karena kita memberikan angin lah. Seperti kita di jalan raya, kayaknya kebusnya pada angin kan lain rasanya, walaupun itu panas,
Begitu juga kalau kita bisa mendoakan yang baik pada leluhur, jadi meringankanlah bebannya daripada kita justru leluhur agak tunasin idin. Nyen ane nyakitin meme, tolong lidik kedituan, tolong bantu untuk nyakitin si A, atau bang petunjuk sing dadi. Karena leluhur itu mereka di sana punya pertanggungjawaban. Makanya tahu itu penting, pengetahuan itu penting karena dengan dasar pengetahuan yang baik dan benar kita akan bisa merasakan ada hal-hal di bawah konsep yang lainnya seperti bagaimana kita dalam berritual, meyat-yatnya bagaimana doa yang benar, hanya bagaimana kita melaksanakan itu yang paham-paham agama, ajaran agama itu berdasarkan konsep ketuhanan yang benar. Jangan sampai semua tempat kita samakan di dalam berdoa bersembayang, berkebutuh kalau masih raga nunas kerahayuan. Di pohon yang besar raga nunas itu pang raga selamat, di batu besar raga berdoa di situ ngide raga keselamatan. Nah, itu konsep-konsep tatunya itu terbatas. Leluhur kita doakan, jangan pernah kita mintai karena leluhur tidak semuanya jadi dewa itu betara. Masih banyak leluhur kita yang tersakit, yang masih menderita di sana karena di alam sana seperti neraka. Jadi pada sini belajarlah kita di sini pemahaman konsep-konsep itu ditingkatkan. Jangan karena merasa raga saya meyatnya, saya maturan, saya keliling-keliling maturan raga beung lah simbol kesucian saya muinten iraga sudah akan pasti dekat dengan betara dewa yang widi. Enggak juga, belum tentu. Tapi kalau seimbang antara pengetahuan kartu kita bagus, pengertian kita bagus, doa yang benar bagaimana, pemahaman yang benar bagaimana, pada saat konsep-konsep secara lahir itu, saya ngai aturan-aturan meyanyi-yanyi, membandan, atau segala macam maupun etika yang lainnya, kita di situ kan punya konsep kebenaran. Jadi kita akan semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran, tidak sia-sia jadinya. Kan banyak orang begitu mencari dewa betara indeng-indeng ya ke Jawa, ke India, tapi perilaku sehari-harinya tidak mencerminkan orang yang dekat sama Tuhan. Karena sejatinya kalau orang mau dekat sama Tuhan itu bukan masalah sering rajin sembahyang berdoa atau mungkin terangkil ke pura-pura saja, tapi perilaku sehari-hari para sinar. Karena selama ini banyak orang kan salah wesel, merasa dirinya sudah menjadi mangku, ada juru mangku, atau mungkin jadi ustadz, jadi mungkin punya simbol kesucian, atau mungkin sudah sering tampil kemana-mana, atau mungkin sudah sering kerauhan atau keserupan, atau sudah berbusana putih, seakan-akan mereka lebih dekat sama Tuhan. Belum tentu. Yang membuat kita akan semakin sadar diri bahwa kita kalau belajar ketuhanan, tentunya kita belajar dari konsep paling dasar dulu. Konsep dasarnya dulu adalah bahwa Tuhan itu tidak jauh dari diri kita. Beliau ada dalam diri kita dulu sebelum kita melangkah jauh, kita mau menuju beliau di tempat suci atau mau kemana kita maturan, atau sebelum melangkah kita berbuat, paling mendasar kita berbakti dulu pada beliau yang ada di Dewa Iraga. Setiap mau ngengken morahan dulu, yang widi minta izin dia akan maturan, yang widi minta izin dia akan makan, yang widi minta izin dia akan sutur semut yang susun makan, yang widi minta izin dia lakar ke Tegale, naga di Tegale matur semua yang udah yang ampun nyampe Tegale. Bahasa paling mudah kalau kita mau maturan pemuran yang udah matur minta izin dia ke maturan makin kesangka nyampe sangka matur semua yang udah yang berangkat makin dia mulai maturan. Begitu caranya. Jadi jangan konsep kita itu hanya konsep yang kedua ketiga, hanya ritual dan etika itu yang terlalu kita anggap paling sempurna. Harus ada peningkatan kesempurnaan, tatwa seimbang. Karena rugi kita maturan ke memai, saya ngebantan, meyatnya, saya kita melukat kemana-mana. Kalau jiwa kita tidak pernah lukat, makanya pelukatan ada dua, pelukatan secara batin maupun secara lahir. Kalau pelukatan secara batin, inilah mendengarkan pencerahan, kalian melukat secara batin, pelukatan secara rohani. Tanpa sadar, kita sudah membersihkan diri namanya. Kalau pelukatan lahir, kita kan mandi di pantai, di pancuran, dan segala macam, mungkin di mana tempat-tempat yang dianggap kita tempat cocok untuk kita pembersihan. Jadi harus seimbang para sinar. Selama ini manusia kan lebih banyak melakukan pelukatan secara lahir, itu bagus, tidak masalah. Tapi pelukatlah rohani kalian juga. Kalau kalian sudah sering rajin-rajin melukat rohani kalian, kalian akan seimbang. Rohani kalian akan bersih. Walaupun fisik kalian kotor, mungkin kalian tidak seperti orang lain rajin-rajin sembahyang sana sini. Kalian sudah banyak mendengarkan tutur, etika perbuatan itu yang paling utama. Jangan sampai kemana-mana nyari betara, sudah punya simbol suci tapi omongnya kasar-kasar, sering merendahkan orang lain, ngomong asiru-siru sudah kecandain. Ya, kita punya iri hati, tidak mau lihat temannya maju. Kita bersikap yang tidak pernah membuat orang lain bahagia, rugi. Sama saja kita tidak ada artinya kita maturan atau kita sembahyang kemana-mana.
Di Bali kan terkenal pulau religius, tapi kenapa di Bali sekarang kok banyak orang bunuh diri? Karena pemahaman tatunya itu terbatas. Jarang orang di Bali sekarang mendengarkan pencerahan atau guru-guru pencerahan itu udah ada. Kudu-kudu ada pencerahan kan harus ke nabene, harus hari tertentu, harus pakai ritual. Itulah kesalahan kita sebagai umat Hindu. Kita terlalu fanatik dengan simbol. Sejatinya kalau kita, walaupun kita punya simbol seperti Guru Ratu misalnya, anggap contoh jadi nabe, jadi peranda, jadi ratu peranda misalnya. Kalau kita belajar hukum ketuhanan, tidak mesti harus orang ke gereja saja. Bisa di medsos, atau mungkin ketiklah yang positif. Atau mungkin kita dimanapun kita berada, walaupun tidak forum yang resmi di adat, kan bisa nyatuin cenek-cenek dari Balai Banjar, dan mungkin di pas Paruman, atau pas Pamaturan di Brajan. Tidak masalah itu. Tuhan tidak pernah melarang kalau orang berbuat kebaikan. Cuma manusianya yang merasa diri suci, merasa dirinya itu, wah campah raga. Kemudian raga bengulah gelar, kemudian raga nuturin orang di jalan atau ya itu salah manusia. Kalau manusia merasa dirinya sudah punya gelar kesucian, merasa dirinya itu kan lebih di atas daripada temannya orang lain, itu salah. Di mata Tuhan kita semua derajatnya sama. Yang penting bagaimana kita memperlakukan ciptaan beliau yang baik. Ini raga rugi, saya muspe sering maturan, meraga ngomongnya angin kau ngejenglot bikin orang sakit hati, nggak ada artinya. Udah belajarlah kita ajaran kerohanian itu tujuannya adalah agar kita menyingkronkan antara rohani kita, agar fisik kita, ucapan kita, perilaku kita biar seimbang. Kembali ke hal yang lahir para sinar, LAD ini Guru Ratu bentuk kan adalah tidak bukan adalah untuk mengelingkan, mengingatkan sekaligus kalau bisa menyadarkan seluruh umat manusia agar kembali ke jalan titah yang benar, terutama kita sebagai hamba beliau, artinya kita sadar diri kita sebagai ciptaan beliau agar kita lebih bisa banyak mendekatkan diri pada Tuhan, hormat sujud bakti pada beliau, pada sunnah manifestasi suci beliau, hormat kepada semua ciptaan beliau, dan apapun bentuknya kita hormat menghargai. Itulah tujuan dibentuk LAD, untuk mengilingkan manusia agar kita tahu diri kita siapa, agar kita semakin dekat sama Tuhan, doakan leluhur, hormat pada orang tua. Jadi LAD itu dasarnya. Dan LAD itu apa LAD? LAD lah barisan kumpulan orang-orang yang punya jiwa kesatria, terus ikhlas tanpa pamrih di dalam mewujudkan suatu hal yang bersifat positif. Kita terus ikhlas. Jadi kita tidak memikirkan kudu bayai raga, kudu kerman sesare, kudu cuman raga hitung-hitungan hasil. Tidak ada. Kita berbuat aja. Nanti masalah hasil itu kalau orang ngasih syukur, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Yakinlah kalau kita sudah berbuat kebaikan, orang tuh pasti dia punya pepinah yang positif. Yang tidak mungkin kita pikirkan bisa lebih yang tidak terduga kita dapatkan. Jadi LAD adalah kumpulan barisan orang-orang berjiwa kesatria, terus ikhlas tanpa pamrih di dalam menunjukkan sesuatu hal yang bersifat positif, Atau LAD adalah kumpulan barisan orang-orang untuk berusaha belajar lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi itu LAD namanya, barisan kumpulan orang-orang nak belajar dewek lebih dekat sama Widina. Itu jadi Laskar Anglin Dharma adalah laskar kumpulan orang-orang yang kumpulan barisan orang-orang yang belajar dewa untuk lebih dekat sama Tuhan, lebih bakti pada leluhur dan semua ciptaannya. Jadi pada saat para sinar dia ada di sekitar kita, LAD bukan hanya kudu-kudu belajar spiritual saja, harus dipraktikkan. Tugas sinar kan ada 3. 1, memberikan pencerahan pada umat, karena tugas sinar namanya sinar, menyinari umat. Caranya bagaimana? Kalau ada kata hati, berikan pencerahan. Bagaimana bentuk pencerahannya kan nggak usah dipikir. Kalau udah ada karmanya dengan sendirinya akan keluar dari pikiran kalian seperti apa, ucapan kalian seperti apa. Mengobati orang sakit secara lahir, dan juga tugas dharma secara lahir mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, mungkin kekerasan, penjamretan, perampokan, atau mungkin maksiat, atau ada kejadian di hukum lahir di lingkungan. Kalian punya tugas ada 3, pencerahan, berikan bimbingan tuntunan pada umat, pengobatan secara batin lahir, mungkin dia secara niskala, dan juga penyakit fisik, dan juga untuk menolong sesama yang mungkin tertindas. Tugas dharmanya 3. Seperti sekarang kan banyak kejadian di Bali, kita bicara Bali dulu, banyak orang pendatang yang mungkin ke sini niatnya bukan hanya untuk mencari makan, tapi kadang-kadang mereka kan ingin menguasai daerah Bali, dalam artian mereka ingin bikin rusuh, bikin onar, nakut-nakuti orang lokal, atau mungkin tujuan tidak baik. Jadi LAD Guru Ratu perintahkan kepada semua para sinar, kalau memang ada kata hati, ada karma, tulus untuk menolong sesama yang tertindas di sekeliling kalian, kalian turun dengan terus ikhlas dan yakin. Bagaimana bentuk gerakannya tidak usah dipikir, selama kalian tulus ngiring Ratu, kalian selamat. Percaya Guru Ratu.
Karena tugas sinar kan utusan untuk membela dharma, melindungi dharma, untuk menjaga dharma, untuk melindungi orang lemah jika ada karmanya. Jika ada karmanya, bukan berarti setiap ada masalah di lapangan kalian turun, enggak juga. Kalau tidak ada karmanya kalian turun, tidak ada jodohnya ya biarkan mungkin orang lain pakai alat. Kalau ada cap jodoh kalian turun. Jadi kita di sini sebagai sama ciptaan Tuhan, kita tunggal urip, kita tidak pernah melarang siapapun datang ke Bali. Kita pun juga tahu, kita kalau merantau kemana-mana kan juga ini NKRI. Di seluruh dunia dimanapun berbeda di bumi ini, semua manusia, semua makhluk hidup sama. Tidak ada undang-undang melarang kecuali kita niat jahat atau mungkin berbuat jahat di negara orang, daerah orang pasti diusir, ada di penjara. Jadi kita tidak membatasi orang merantau. Siapapun yang penting intinya yang datang itu baik-baik. Tapi pada saat ada kejadian-kejadian seperti sekarang di masyarakat, para sinar LAD harus waspada. Waspada dalam artian pasang mata, pasang telinga, mata batin. Ya kalau ada kata hari turun tanpa perintah ratu langsung pun kalau memang itu ada kata turun bantu saudara kalian yang lemah. Apalagi namanya kita ngajegang Daste Bali, adat budaya, agama, keyakinan. Jadi istilahnya kalau masalah ngajegang Bali itu tidak mesti harus orang Bali asli. Semuanya yang ada tinggal di Pulau Bali, entah orang asli Bali, pendatang, siapapun selama di sini nyari makan, nafkah, bekerja, sekolah atau bagaimana niatnya di Bali, baik kita berkewajiban untuk menjaga Bali. Karena Bali ini kan daerah pariwisata, keamanan nomor satu. Kalau keamanan sudah tidak baik, bagaimana kita bisa makan? Tamu tidak bisa datang karena di Bali tidak ada hasil bumi seperti di luar daerah Bali. Mungkin di luar daerah Bali kan mungkin ada hasil bumi, gas, minyak, atau mungkin daerah pendidikan atau ke kota metropolitan. Kalau di Bali kalau udah kacau kan kita sulit. Makanya kita semua warga Bali maupun warga si pendatang pun kita rangkul bersama-sama untuk menjaga Bali. Karena LAD Guru Ratu Bentuk bukan hanya sekedar memberikan pencerahan, mendengarkan tutur, tapi kalian juga menjaga keamanan Bali. Agar Bali Dwipa kita yang kita cintai, kita sayangi, semua yang ada di Bali, siapapun itu, baik orang asli maupun pendatang, kita jaga agar Bali aman, biar kita bisa cari makan. Jangan datang ke Pulau Bali ingin berkuasa, nakut-nakutin orang Bali misalnya, atau orang Bali nakut-nakutin orang luar, tidak boleh juga. Karena kita bicara hukum ketuhanan, kita semua saudara, tidak ada namanya musuh. Yang musuh itu adalah ego kita atau ego orang lain. Selama yang datang itu mereka baik-baik, kita hormati, kita pasti juga menghormati. Begitu juga kita jadi orang asli, jangan semena-mena pada orang luar. Kita harus menghormati, menghargai. Kalau orang baik, jangan diperlakukan semena-mena. Kita harus hormati, hargai. Karena ini tanah Ibu Pertiwi, alam akasa, semuanya ini ciptaan Tuhan. Beliau punya, bukan kita. Kita hanya dititipin. Kita mati kan tidak hanya bawa karma, tidak bawa bekal lahir, entah itu uang, entah itu tanah, nggak ada. Jadi pesan Guru Ratu untuk para sinar LAD, kalian jagalah keamanan Bali. Guru Ratu memerintahkan itu. Karena Guru Ratu di medsos sudah sering turun hadir untuk memberikan pencerahan kepada seluruh yang ada di netizen, agar marilah kita berangkul bersama-sama untuk menjaga ketertiban keamanan Bali, agar Bali ini rahayu biar santai. Jangan kita berjuang hanya dasar pamrih karena dibayar, karena kita mendapat imbalan. Kalau LAD tidak boleh begitu, tidak ada istilah begitu. Kita hadir murni karena memang kata hati, karena memang nurani, bukan karena kita diiming-imingi suatu baru kita maju. Kalau memang itu sebuah hati nurani, maju, yakinlah Tuhan dan leluhur pasti melindungi kalian. Dan Ratu akan hadir baik secara nyata maupun tidak nyata. Secara nyata, ya secara nyata mungkin berdampingan dengan kalian, secara tidak nyata Ratu ada dalam jiwa kalian. Silahkan buktikan. Kalau kalian tulus benar ngiring Ratu, kalian akan menjadi orang-orang yang bahagia menjadi pilihan Ratu. Amin Dharma. Ya, tetap semangat semua para sinar. Jaga nama LAD, jaga nama ajaran, jaga nama organisasi, jaga nama sinar sendiri. Agar kita jadi harum, karena LAD sejatinya sudah harum. Makanya kalau Guru Ratu ngepost apapun di medsos, pasti hanya membawa hal yang positif. Mereka pun ada kebanyakan yang tanda kutip, yang mereka jiwanya baik, mereka akan mengakui bahwa kita, apa yang kita sampaikan membawa hal yang positif. Tetap semangat semua para sinar. Hidup jaya merdeka rahayu.